berasal daripada Haleluya. tegur bila kami salah perbaiki kelakuan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala intimidasi kuasa setan iblis yang coba mengganggu pemberitaan kebenaran firman-Mu, doa-doa kami halalkan di dalam nama Yesus. Di tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kami menerima firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita, kalau kita boleh ada, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, kita boleh menyembah Tuhan. Haleluya, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita datang bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, ya. Apapun yang saudara sedang alami, apapun yang saudara sedang gumuli, haleluya, itu tidak mengurangi bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada, kita boleh kuat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Karena kita percaya kalau itu Tuhan izinkan. Yang pertama berarti kita mampu. Amin, saudara. Yang kedua, haleluya, Tuhan pasti akan berikan kita jalan keluar. Dan yang ketiga adalah apa? Kita mampu karena Tuhan berikan kita kekuatan. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya ingin sharing firman Tuhan, di mana Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, kita membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagi saudara dan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Nah, kalau Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah kehabisan tenaga. Kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah kehabisan kekuatan. Katakan amin. Karena Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kekuatan kita bukan terletak pada harta kita. Kekuatan kita bukan terletak pada kepintaran dan kepandaian kita. Kekuatan kita bukan terletak pada kekuatan fisik kita, saudara. Otot kita, bukan. Tetapi kekuatan kita adalah Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Kekuatan kita adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, itu berarti saudara tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Amin, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat banyak orang Kristen yang hanya, saudara, cobaan sedikit meninggalkan Tuhan, lemah dan tak berdaya. Ada cobaan, ada penderitaan sedikit, murtad, tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak mau bersyukur. Sama katakan itu oranglah bodoh. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Tuhan adalah sumber kekuatannya. Dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan koneksinya, dia mengandalkan apa? Ya, pendidikannya, mungkin dia mengandalkan jabatannya, dia mengandalkan harta yang dia punya.
Haleluya. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita, apapun masalahmu, apapun badai yang sedang kau hadapi hari-hari ini, ya, maka kita akan mampu melewatinya. Kita akan mampu bertahan. Sebab Tuhan akan menyuplai. Tuhan akan apa? Mencurahkan kekuatannya kepada kita, sehingga kita bangkit dan tegap berdiri meskipun di tengah badai. Haleluya. Saudara, coba kalau saudara renungkan, ya, ke belakang, kita melihat ada begitu banyak tantangan badai yang telah kita lewati, bukan? Ya. Mungkin kalau kita boleh jujur dan kita bertanya, kenapa saya bisa eksis sampai hari ini? Kenapa saya bisa lewati badai-badai kehidupan saya di masa-masa yang lalu? Saya percaya kita sepakat, itu bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya dan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Haleluya. Allah yang sama yang memberikan kita kekuatan di hari-hari yang lalu, Allah yang sama yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Allah yang sama, Dia yang akan memberikan kita kekuatan hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali ke yang kedua. Apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, kita tidak akan kekurangan kekuatan. Kita akan menjadi umat-umat yang kuat, yang militan, yang tahan uji. Katakan amin. Ya, jangan sedikit-sedikit meraju, jangan sedikit-sedikit tinggalkan Tuhan. Haleluya, kita harus menjadi jemaat yang kokoh, yang teguh, karena kita punya sumber kekuatan adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Orang boleh meremehkan kita, ya, orang boleh memandang kita rendah, orang boleh memandang kita sebelah mata. Haleluya. Tapi saudara, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang-orangnya Tuhan yang punya kekuatan. Amin, saudara. Haleluya. Makanya saudara, kalau kita mau kuat, jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau ketika saudara mulai jauh dengan Tuhan, hidup ini terasa berat. Betul apa benar? Ya. Ketika kita mulai jauh dari Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, hidup ini terasa berat. Yang membuang langkah satu langkah pun ke depan terasa berat. Amin. Tetapi kalau hidupmu dekat dan melekat kepada Tuhan, yang adalah sumber kekuatan daripada kita, ya, badai boleh datang, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi kita akan tetap maju dan akan rebut kemenangan, karena Tuhan siapkan buat kita kemenangan yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini banyak umat-umat yang lemah, lesu, lunglai, stres dan sebagainya. Haleluya. Ya. Khawatir itu normal. Takut, bimbang itu normal. Kenapa? Karena kita masih manusia dan semua kita terima dengan logika. Ya, pikiran kita yang terbatas ini. Ya. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan adalah kekuatan kita, maka bimbang boleh datang, tetapi kita akan menang atas kebimbangan kita. Takut boleh datang, tetapi kita harus berkuasa atas ketakutan kita. Kekhawatiran boleh datang, normal, tetapi jangan larut dalam kekhawatiranmu. Kita harus bangkit, sebab Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ayat ini bilang apa? Dia memberikan kekuatan kepada apa? Kepada orang yang lelah. Ya. Kadang kala kita lelah dengan hidup ini, bukan? Betul apa benar? Hidup ini melelahkan, bukan? Iya dong. Kita harus bekerja keras.
Ya. Kita harus cari nafkah, menafkahi keluarga. Kita harus berusaha keras bagaimana supaya menghidupi diri kita dan keluarga kita. Ya. Hidup ini melelahkan. Haleluya. Tetapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan janji dia akan memberikan kekuatan kepada barang siapa yang lelah. Ya, lelah dengan hidup ini, lelah dengan keadaan, lelah dengan situasi, lelah dengan dosa yang selalu menghampiri kita. Lelah dengan apa? Dengan penderitaan. Lelah dengan apa? Dengan ujian. Tetapi janji Tuhan kepada kita sore hari ini, Dia akan memberikan kita kekuatan. Tuhan tidak pernah janji Dia akan ambil masalahmu, Dia akan ambil penderitaanmu. Dia tidak pernah ambil penderitaan kita, Dia tidak pernah ambil masalahmu. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Dia memberikan kita kekuatan untuk mengatasi setiap masalah, untuk mengatasi setiap penderitaan, untuk mengatasi setiap stres yang kita alami. Sehingga kita adalah umat-umat yang bersyukur, umat-umat yang bangkit, bukan umat-umat yang jatuh. Umat-umat yang kuat, bukan umat-umat yang lemah. Amin, saudara. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Alkitab katakan apa? Marilah semua yang letih lesu berbeban berat, datang kepada Tuhan, maka aku akan berikan kelegaan, kata Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita punya masalah, jangan lari kepada tetangga. Kalau kita punya masalah, jangan lari kepada keluarga kita. Ya, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia orang yang berpengaruh, ya, tapi larilah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Amin, saudara. Haleluya. Larilah kepada Tuhan. Ya. Ada lagu yang berkata apa? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah salibnya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin. Ya. Dia adalah alamat yang tepat bagi setiap kita yang bermasalah. Dia adalah alamat yang tepat dari setiap segala apa yang kita rindukan, apa yang kita gumuli. Hanya kita bisa lari kepada Yesus yang memberikan kita kekuatan dan memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Ya, kadangkala kita putus asa, bukan? Kadangkala kita tidak berdaya, ya. Tidak berdaya artinya tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Ya, tiada berdaya artinya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Daya itu artinya kekuatan. Daya itu adalah kemampuan. Tiada berdaya artinya tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, lemah, lesu dan sebagainya. Ya. Dia adalah penambah semangat kita. Haleluya. Kadangkala dalam keluarga kita lemah. Betul. Kadangkala dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita lemah. Ya, bahkan kami sebagai hamba Tuhan kadangkala di dalam pelayanan kami lemah. Kami tak berdaya, tak punya kekuatan. Tapi Tuhan selalu hiburkan dan memberikan kami semangat baru. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Ya. Tuhan adalah memberikan semangat yang baru. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan kalau kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang berkata, kenapa Pak, Bu tidak ibadah? Aduh,
Pak Pendeta, saya banyak masalah, saya banyak ini, saya banyak tanggungan ini dan sebagainya. Saya banyak urusan. Halo, saya beritahu, justru karena kita punya banyak masalah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita gak mampu dengan kekuatan kita. Sehebat apapun saudara dan saya, kita gak mampu tanpa Tuhan. Menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan air mata ini, kita tidak pernah sanggup kalau tidak ada Tuhan. Amin. Banyak orang kaya, banyak orang berduit. Kenapa? Memilih bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan solusi dari setiap masalah mereka. Ya, mereka tidak menemukan kedamaian dalam hidup ini. Mereka tidak menemukan apa? Kenikmatan dalam dunia ini. Haleluya. Mereka tidak menemukan kepuasan dalam dunia ini. Haleluya. Yang hanya kita dapati di dalam Yesus. Kekuatan, kemampuan Dia akan tambahkan bagi setiap kita yang lemah. Amin. Haleluya. Dikatakan di sini orang-orang muda menjadi lemah dan lesu. Muda itu identik dengan apa? Kekuatan. Tapi di sini bilang orang muda saja lelah, nggak ada kekuatan. Dan teruna-teruna apa? Jatuh, tersandung. Haleluya. Tetapi, kontrasnya. Tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan. Katakan menanti-nantikan Tuhan. Apa maknanya? Ya. Menantikan Tuhan artinya kita bergantung kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Jangan mendahului waktu Tuhan. Amin. Kadangkala kita coba dengan apa ya? Dengan pikiran kita mencoba mendahului waktunya Tuhan. Contohnya siapa, Bapak Ibu? Abraham dan Sarah. Ya, Tuhan berjanjikan begini, kamu akan melahirkan anak. Ya, aku akan membuat kamu keturunan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di pantai banyaknya. Demikianlah keturunanmu nanti. Ya, tetapi faktanya apa? Faktanya mereka tidak punya anak. Mereka sudah tua, Sarah sudah menopause. Secara logika mereka tidak akan pernah mungkin punya anak. Haleluya. Akhirnya apa? Sarah mulai apa? Olah pikiran. Dia mau mendahului waktunya Tuhan. Dia tidak menanti-nantikan Tuhan, tetapi dia sok pintar. Dia bilang mungkin lewat cara apa? Hagar ini aku bawa kepada suamiku, bersetubuh, supaya Hagar ini melahirkan anak bagi Sarah. Haleluya. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Anak yang kujanjikan adalah anak darah daripada Abraham dan Sarah, bukan Hagar. Haleluya. Saudara, jangan apa? Jangan suka mendahului Tuhan. Amin. Ya. Kadangkala kita lama menunggu, bosan untuk menunggu. Ya. Ada yang bilang, aduh Tuhan punya waktu lama. Ya. Kalau Tuhan tolong lama, kalau berdoa lama, Bapak Pendeta. Haleluya. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman, akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Orang yang tidak mendahului Tuhan, orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan tunggu sampai Tuhan bekerja atas kehidupannya. Dia akan tunggu sampai Tuhan, sampai waktu Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Apa pergumulanmu hari ini? Mungkin sampai sekarang doamu belum dijawab Tuhan. Mungkin doamu belum dijawab oleh Tuhan. Engkau belum menerima jawaban dari Tuhan. Jangan kecewa dan putus asa. Nantikan Tuhan sampai waktu Tuhan berkenan atas doa kita. Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Dan kalau dia buat itu, sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari
nantikan Tuhan. Amin. Nantikan Tuhan. Ya, Tuhan akan janji, Dia akan tambah semangatmu. Dia akan berikan kita kekuatan baru. Yang penting kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, Ibu Tin, kalau punya pergumulan dan doa Ibu Tin mungkin belum dijawab Tuhan, jangan kecewa. Tunggu waktu Tuhan. Berdoa terus, setia terus kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman